Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati, ini kalau ngaturnya Bapak rasanya canggung, Mas Imam Ansori Saleh. Yang saya hormati dan saya cintai, ini nyun sewu kalau tidak saya karaoke urusannya repot saya. Ketua Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, nyun sewu naik dari Tepang, mantan pacar saya. Yang saya hormati Ketua dan anggota Paguyuban Wartawan Sepuh, juga yang saya hormati Mas On Sekuntoro yang saat ini mengikuti secara virtual. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, keluarga besar Paguyuban Wartawan Sepuh, saudara sekalian yang berbahagia. Sebagai insan Indonesia yang berpancasila, khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, marilah setiap mengawali kegiatan kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua meyakininya hanya karena rahmat serta hidayahnya sajalah hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di Rumah Budaya Tebi ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa di tengah pandemi COVID yang sedang melanda dunia. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini pula, saya mengaturkan Dirgahayu Pers Indonesia, Dirgahayu Pers Nasional. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai usia kurang lebih 30 tahun, ada yang menggelitik pada jiwa saya ketika itu. Saya pengen tahu negara Belanda itu kayak apa toh, kok bisa menjajah Nusantara kita 350 tahun. Dan waktu itu dengan semangat secara khusus saya berangkat ke negeri Belanda. Saya dari ujung Belanda Selatan sampai ke utara, timur sampai ke barat, subhanallah, luasnya ming sak protelone Pulau Jawa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Padahal Pulau Jawa kita itu ming sak prolimane Borneo, Kalimantan, seperempatnya Sumatera dan seterusnya. Negeri yang hanya sepertiganya Pulau Jawa mampu menjajah kita 350 tahun. Lalu itu yang menggelitik pada jiwa saya, yang akhirnya setelah saya mencoba mendalami, kesimpulannya hanya satu. Ketika itu 700 lebih suku bangsa yang ada di Indonesia, lebih dari 1000 budaya yang ada di Indonesia, di Nusantara maksud saya, lebih dari 1000 bahasa daerah di Nusantara kita belum dipersatukan dalam satu wadah kebangsaan. Jadi nyun sewu, apa istilah itu, divide et impera itu mudah sekali dilakukan oleh Belanda. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi setelah 17 Agustus tahun 1945 jam 10 kurang 4 menit proklamasi kemerdekaan, dan besok paginya 18 Agustus tahun 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memutuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bangsa ini dipersatukan dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah 17 Agustus tahun 2021 NKRI kita genap usia 76 tahun, masih utuh Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya kalau diskusi dengan forum badan eksekutif mahasiswa dan seterusnya, mereka selalu menanyakan istimewanya apa Pak Idam, Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote. Selalu saya ingatkan begini, adik-adik, suatu ketika kalau adik-adik punya kesempatan pergi ke Jepang, itu kalau kita naik pesawat terbang dari Jakarta menuju ke Tokyo, Jakarta ibu kota Indonesia, Tokyo ibu kota Jepang, butuh waktu kurang dari 7 jam. Rutenya mana saja, minimal kita harus terbang di atas 4 negara. Nanti kalau rute penerbangan kita berubah, bisa terbang di atas mungkin 5 atau 6 negara. Atau kalau kita naik pesawat terbang di daratan Eropa, kok 7 jam, 3 jam saja bisa terbang, bisa sampai 10, di atas 10 negara. Tapi kalau kita naik pesawat terbang yang sama, dari Sabang sampai Merauke non-stop, tanpa berhenti, butuh waktu lebih dari 8 jam. Di atas berapa negara? 1 negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi Jakarta tuh Tokyo kurang dari 7 jam, minimal harus terbang di atas 4 negara. Sabang Merauke lebih dari 8 jam di atas 1 negara. Gede tenan negaranya awake dhewe. Dan negeri yang luas sekali ini nyuwun sewu sugih ora umum. Kita punya gas, minyak, hutan, batu bara, emas. Baru saja ditemukan emas di Muara Tewe, Kalimantan Utara. Baru saja ditemukan emas di Nusa Tenggara Barat. Baru saja ditemukan emas di Banyuwangi. Baru saja ditemukan emas di Kabupaten Seluma, Bengkulu. Baru saja ditemukan emas di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Saya kalau bicara di Papua atau di Kalimantan, saya selalu mengatakan, alhamdulillah ketemu masih lagi saiki. Nek biyen yo digadeki gitu. Ya kita sekarang nih apa sih yang tidak dimiliki oleh bangsa ini? Tapi kok kondisi kita seperti ini karena nyun sewu, wingi-wingi kebacut digadeki. Kita menggadaikan tanah air ini lebih dari 100 kontrak karya. Hari ini yang sudah dinasionalisasi baru 6. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan kita pernah membuat simulasi. Kalau seluruh kontrak karya ini sudah dinasionalisasi, APBN kita di angka minimal 7.000 triliun. Hari ini 2.800 sekian aja seperti ini. Kalau APBN kita 7.000 triliun, mungkin itu kalau saya berbicara di depan forum BEM Nusantara dan sebagainya, saya sampaikan satu pesawat tempur paling canggih di dunia harganya tidak sampai 1 triliun. Kalau APBN kita di atas 7.000 triliun, pendak tahun tuku 1.000 pesawat tempur duit cilik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, satu armada kapal induk yang dilengkapi kapal selam, kapal penyapu ranjau, pesawat terbang tidak sampai 1.000 triliun. Kalau APBN kita 7.000 triliun, tiap tahun beli satu armada kapal induk, duit kecil itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, ketika nalar saya belum bekerja dengan baik, saya sempat bertanya-tanya, kenapa toh pendiri bangsa ini kok memutuskan lambang negara kita nih Garuda yang membentangkan sayapnya, bulunya sayap 17, ekornya 8, sisik di dadanya 45. Kalau itu narasinya jelas 17 Agustus 45. Tapi kenapa kok burung Garuda? Kok nyuwun sewu kok ora manuk emprit bae gitu. Nah, tapi ternyata setelah saya mulai dewasa, saya melihat di dadanya setiap presiden Republik Indonesia itu pasti bersemayam Garuda tadi. Di dadanya menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, itu semua di dadanya pasti ada Garudanya. Nah, menaik manuk emprit kayak banget lah kira-kira. Tapi menurut saya itu tidak penting, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Setelah saya perhatikan, ternyata di dadanya Garuda tadi bersemayam ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu imajinasi atau saya nginto-nginto sendiri gitu. Oh, mungkin maksudnya pendiri bangsa
Karena simbolnya pemimpin itu di dada kirinya ada garudanya tadi, yang di dadanya Garuda bersemayam Pancasila. Kira-kira pendiri bangsa bermaksud supaya di dadanya pemimpin bangsa Indonesia itu bersemayam Pancasila. Sehingga apa? Setiap tarikan nafasnya pemimpin Indonesia bernafaskan Pancasila. Sehingga apa? Setiap putusan yang diambil oleh pemimpin di Indonesia bernafaskan Pancasila. Namun nyuwun sewu Bapak Ibu sedherek ketika saya di DPR, saya tidak usah sebutkan institusinya apa, ketika sedang dilakukan fit and proper test calon pejabat negara di DPR, ketika yang bersangkutan saya minta mengurutkan Pancasila, gembrobios dia. Iya, ketuhanan yang Maha Esa, terus dia lama persatuan Indonesia edantengan itu. Iya, ini yang sedang terjadi pada bangsa ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, nyun sewu saya ingin ngajak PBS, Pak Guyuban wartawan sepuh, bagaimana nyun sewu kalau mengabdi kepada bangsa dan negara itu mandek harus dikubur. Nah, apa yang bisa kita kerjakan hari ini? Mari kita siapkan calon-calon pemimpin bangsa, khususnya yang dari daerah istimewa Yogyakarta. Saya bersyukur beberapa hari yang lalu baru saja diperdakan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan itu baru pertama kali di Indonesia. Dari 34 provinsi di Indonesia, 514 kabupaten kota di Indonesia, baru Daerah Istimewa Yogyakarta yang punya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, nyun sewu, Idam Samawi siap diskusi 30 hari 30 malam dengan siapapun juga kalau ada yang berpendapat bahwa ada ideologi lain selain Pancasila yang mampu mempersatukan NKRI kita. Saya tantang kalau perlu diskusi 30 hari 30 malam. Ibu, Bapak, Saudara sekalian. Nah, mungkin di kegiatan PBS beberapa waktu yang lalu saya sempat menyampaikan, misalnya Pancasila kita diganti ideologinya Amerika. Apa itu? Declaration of Independence. Yang apa? Tidak mengenal keadilan sosial. Sehingga apa? Demokrasi yang terjadi di Amerika. Ini Mas Duki yang ingatkan saya, Pak Dom selalu bicara ini katanya. Apa? Demokrasi di Amerika itu seperti demokrasi asu gede menang cerai. Ya. Karena apa? Dia tidak mengenal keadilan sosial. Ketika Presiden Amerika namanya Barack Obama, yang dia lama tinggal di Indonesia, yang dia tahu Pancasila, lalu dia mencoba menerapkan program yang namanya Obamacare, ya, itu dikerjakan dengan bagus sekali. Tapi begitu dia tidak menjabat, diganti koboi Amerika lain, presidennya dihapus itu Obamacare tadi. Karena apa? Dianggap menyalahi ideologinya Amerika. Ideologi Amerika tidak mengenal keadilan sosial. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak keluarga besar Paguyuban wartawan sepuh, panjenengan saya harap kerso mungkin di warung kopi. Sekarang ini apa? Baru saja dideklarasikan negara Islam NI, negara Islam Indonesia di Makassar. Enak aja itu mendeklarasikan itu. Di warung kopi sudah didiskusikan Pancasila itu katrok, ketinggalan zaman dan sebagainya. Nah, saya ingin mengajak keluarga besar Paguyuban wartawan sepuh, kalau entah itu di warung kopi atau mungkin ketika bermedia sosial dan sebagainya, mari bersama-sama kita jaga NKRI kita, karena tidak ada yang bisa menjamin tahun 2045 satu abad Indonesia, 100 tahun Indonesia, siapa yang masih bisa menjamin wilayahnya masih utuh Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten, matur nuwun sanget awit kami kartosan panjenengan sedaya. Nyuwun sewu, ini kudune sing akeh banget sing mau disampaikan, tapi saya khawatir udah setelah maghrib. Dan saya yakin nanti Mas Imam juga akan memberikan
pencerahan pada kita sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.